Pernahkah kamu berpikir bagaimana rasanya jadi orang yang paling berjasa pada negeri ini, lalu pelan-pelan dilupakan, disingkirkan, bahkan wafat dalam sunyi? Insinyur Soekarno, sang putra fajar, presiden pertama kita, proklamator, orator besar, dulu dielu-elukan sebagai pemimpin besar revolusi, tapi akhir hayatnya, tidak ada penghormatan negara. Tidak ada upacara kenegaraan, bahkan untuk berobat saja beliau dilarang pergi. Apa yang terjadi? Mari kita buka lagi lembaran sejarah yang sering disembunyikan. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu jawab dengan jujur di komentar apa yang kamu ketahui tentang akhir hidup Bung Karno. Karena setelah kamu tonton video ini mungkin hatimu akan tergetar. Ia lahir dengan nama Kosno Sosrodihardjo pada 6 Juni 1901 di Surabaya, tapi karena sering sakit namanya diubah menjadi Soekarno agar lebih kuat. Dari kecil Soekarno sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia belajar di HBS, Hoge Rebel High School di Surabaya, di sekolah elit, kemudian melanjutkan ke Technische Hoge School di Bandung, sekolah teknik tinggi Belanda, kini ITB. Aku ingin merdeka, Bung, katanya suatu hari. Negeri ini tidak boleh selamanya dijajah. Di masa muda Soekarno sudah punya impian sebesar langit, Indonesia merdeka. Tulis di komentar sejak kapan kamu tahu bahwa Soekarno merupakan insinyur. Pada tahun 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia yang disingkat PNI. Ia menolak taktik kompromi, ia menolak tunduk. Soekarno ingin kemerdekaan penuh, bukan setengah hati. Ia ditangkap, dipenjara, tapi dari balik jeruji ia menulis karya legendaris, yaitu Indonesia Menggugat, sebuah pidato yang menjadi amarah yang dibingkai dengan kata-kata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, tapi berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Coba tulis di kolom komentar kutipan favoritmu dari Bung Karno. Proklamasi dan masa keemasan. 17 Agustus 1945 bersama Bung Hatta, Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan suara serak tapi tegas. Itulah titik balik sejarah bangsa kita. Ia menjadi presiden, ia membangun negara yang tercerai menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Ia dirikan Monas, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Sarina, dan memimpin Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dunia mengenalnya, dunia menghormatinya. Ia menyuarakan nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme untuk mempersatukan semua kekuatan politik. Tapi dari balik kejayaan itu, musuh-musuh dalam selimut mulai menyusun langkah. Apa menurut kamu, sistem nasakom terlalu berani? September 1965, sebuah malam berdarah. 6 jenderal diculik dan dibunuh. Tudingan mulai diarahkan ke PKI dan Bung Karno pun ikut terseret. Militer, terutama Soeharto, mulai mengambil peran dominan. Media menyerang Bung Karno. Opini publik mulai berubah. Pada 11 Maret 1966 muncul surat misterius yang dikenal dengan Super Semar, surat perintah 11 Maret. Apakah benar Bung Karno menandatangani dengan rela atau karena tekanan dan senjata? Sejarah mencatat, tapi tidak semua mengerti. Soeharto mengambil alih dan Bung Karno pelan-pelan disingkirkan dari panggung sejarah. Menurutmu, apakah Super Semar adalah bentuk pengkhianatan? Tulis di kolom komentar. Pengasingan dan kehidupan terakhir. Bung Karno tidak dijebloskan ke penjara, tapi ia dijadikan tahanan rumah di Wisma Yaso, Jakarta. Ia tidak boleh berbicara ke publik, tidak boleh menerima tamu politik, bahkan surat kabar yang sampai padanya sudah disensor. Aku hanya ingin pergi berobat, katanya, tapi permintaannya ditolak. Ia menderita penyakit ginjal, darah tinggi, dan jantung. Ia dijauhkan dari rakyat. Ia hanya bisa duduk, membaca, atau menatap keluar jendela, menunggu dalam sunyi. Bayangkan, sang proklamator kini sendiri, dilupakan, dan perlahan sekarat. Apa menurutmu ini pantas untuk seorang tokoh sebesar Bung Karno? Pada tanggal 21 Juni 1970 pada pukul 7 pagi Bung Karno meninggal dunia di Rumah Sakit Gatot Subroto.
tanpa upacara kenegaraan, tanpa iring-iringan kehormatan militer. Negara yang dia lahirkan seakan tak mengakui kepergiannya. Ia dimakamkan di Blitar, bukan di tempat yang ia minta. Katanya, karena alasan politik dan keamanan. Barulah bertahun-tahun kemudian, negara mengakui jasa Bung Karno memberikan gelar pahlawan proklamator. Tapi luka sejarah itu tidak mudah sembuh. Kalau kamu hidup di zaman itu, apakah kamu akan diam? Bung Karno pernah berkata, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan hari ini kita diingatkan kembali bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh mereka yang benar, tapi oleh mereka yang berkuasa. Kita bisa belajar dari kisah ini bahwa kekuasaan itu fana, bahwa bangsa ini pernah melupakan putra terbaiknya. Kalau kamu mencintai negeri ini, hormatilah para pendiri bangsa, bukan hanya saat upacara, tapi dengan memahami apa yang mereka perjuangkan. Dan untuk Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, terima kasih banyak Bung. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan kami tidak akan pernah lupa atas jasa-jasamu. Buat kalian yang telah menonton video ini sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam sejarah.